Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penghematan energi listrik dan sumber energi alternatif. Nanti kalian juga akan praktek langsung mencari sumber energi alternatif dari berbagai umbi-umbian. Perhatikan pembelajaran berikut ini ya, Nak ya. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan bisa memahami bagaimana cara-cara menghemat listrik dan memahami tentang PLTS, yaitu sumber energi alternatif penghasil energi listrik, dan kalian nanti diharapkan bisa mencoba melakukan percobaan menghasilkan sumber alternatif energi listrik dari beberapa umbi-umbian dan sayuran. Listrik menjadi salah satu sumber energi yang sangat penting untuk kehidupan di bumi, tetapi kita tidak boleh memakainya secara berlebihan agar tidak menimbulkan pemanasan global. Oleh karena itu, kita harus bisa menghemat listrik, ya. Karena yang pertama, sumber energi listrik itu adalah sumber energi yang terbatas. Karena sebagian besar dari pemakaian kita itu menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi atau batu bara. Nah, minyak bumi dan batu bara ini tidak dapat diperbaharui dan ketersediaannya terbatas. Kemudian, manfaat menghemat listrik kita juga dapat membantu menyelamatkan bumi dari pemanasan global dan juga bisa menghemat biaya yang harus kita keluarkan. Berikut ini adalah beberapa contoh cara menghemat energi listrik. Bisa kalian lihat di gambar ini, kalian bisa mematikan alat elektronik secara bergantian setelah digunakan. Jadi kalian bisa juga menggunakan alat elektronik yang punya daya watt yang kecil. Cara penghematan listrik berikutnya yaitu jangan biarkan pengisian daya kayak handphone atau laptop itu terpasang ketika tidak digunakan. Biasanya kalian seperti itu ya, tidak digunakan kemudian tetap dicas semalaman, dan itu ternyata memboroskan energi listrik juga. Mengganti lampu dengan daya yang kecil juga termasuk penghematan energi listrik yang bisa kita lakukan. Jangan lupa juga mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Sesuaikan pemasangan daya listrik di rumah sesuai dengan keperluan, juga termasuk cara penghematan energi listrik. Matikan lampu dan peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan. Karena sumber energi yang selama ini kita gunakan adalah sumber energi tidak dapat diperbaharui, maka kita harus mulai membuat sumber energi alternatif. Nah, apakah kalian ada yang tahu apa itu energi alternatif? Ya, betul. Energi alternatif atau biasa disebut dengan energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga merupakan energi yang ramah lingkungan dan bebas dari polusi. Sumber dari energi alternatif ini berasal dari alam yang jumlahnya tidak terbatas dan memiliki jangka waktu habis yang lama. Tahukah kalian, energi alternatif yang sedang dikembangkan saat ini adalah energi yang dihasilkan dari matahari atau disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Untuk memanfaatkan energi matahari dibutuhkan alat yang dapat mengubah panas dari sinar matahari menjadi listrik yang disebut dengan panel surya. Panel surya adalah lempengan logam yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Berikut ini adalah gambaran skema pusat listrik tenaga surya yang berasal dari matahari, kemudian nantinya akan bisa kita dapat gunakan untuk menyalakan alat elektronik. Berikut ini adalah proses kerja panel listrik yang merubah matahari menjadi listrik. Jadi panel surya di sini terdapat dua lapisan semikonduktor. Pada bagian atas bermuatan positif, sementara pada bagian bawah bermuatan negatif. Bagian negatif inilah yang berfungsi untuk menangkap sinar matahari. Setelah ditangkap oleh bagian negatif, energi matahari tersebut kemudian dilepaskan ke bagian positif.
Hal inilah yang menyebabkan perbedaan tegangan. Perbedaan tegangan menciptakan arus listrik yang mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Kemudian, arus listrik ini tercipta sehingga dapat kita gunakan seperti sekarang ini, dan juga bisa digunakan di rumah-rumah, di jalan, maupun di pabrik-pabrik. Nah, anak-anak, kali ini Ibu juga akan mempraktekkan beberapa umbi-umbian dan sayuran yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan sumber energi listrik alternatif yang berdaya rendah. Perhatikan baik-baik ya praktek berikut ini. Jadi peralatan yang kalian siapkan adalah kabel 1 meter, kemudian ada kentang boleh 4 buah, ada juga jeruk nipis boleh 4 buah, kemudian paku juga 4, dan ini adalah penjepit buaya. Sepasang kamu beli 4 pasang ya. Kemudian ada lampu LED, beli 2 untuk jaga-jaga. Dan ini ada lagi yang namanya kawat tembaga. Kawat tembaga ini adalah gantinya koin ya. Kawat tembaga ini bisa kalian ambil dari kabel yang sudah tidak terpakai seperti ini. Caranya gampang, nanti kalian boleh minta bantuan orang tua, kamu jepit aja seperti ini, jangan sampai putus. Kemudian kita lihat, nah seperti ini aja cukup, ditarik seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini ya, untuk gantinya koin. Nah, terus kemudian kabel yang 1 meter ini kita buat potong menjadi 5 bagian. Kalau kabelnya 5 berarti kentangnya cukup 4 atau jeruk nipisnya 4. Nah, sudah Ibu potong seperti ini. Ini yang udah Ibu potong menjadi 4 ya. Nah, jadi skemanya seperti ini ya. Ini ada kentang 4, kemudian ada paku sebelah kiri, sebelah kanannya kamu simpan tembaga. Kemudian sini juga sama, ada paku, ada tembaga. Seperti ini ya, silang ya. Nah, untuk kabelnya jangan sampai salah. Nanti ini si kabel penjepit yang merah ini akan menjepit si tembaga. Ingat ya, yang merah ke tembaga, yang hitam ke paku. Kita mulai saja ya. Satu-satu dulu, kita simpan dulu paku sini. Kemudian tembaganya agak dalam dikit. Sama seperti ini. Paku, tembaga, ini juga sama, paku, kemudian tembaga juga sama, paku, kemudian tembaga. Nah, itu kita tempelkan ini, jangan lupa ini yang merah kita tempelkan ke tembaga ini ya, pakunya tempelkan ke yang hitam seperti ini. Ini juga ya, semuanya nih, ini nah ini terakhir yang merah ke tembaga pelan-pelan. Ini yang sisakan, ini yang hitam ke paku. Nah, ada sisa 2 ini kita itu yang biru ke yang kecil. Nah, ini nyala. Aku biar lebih jelas lagi, coba dalam kondisi mati. Nah, jelas nih. Seperti ini ya. Berarti sudah berhasil untuk yang kentang. Oke, sekarang kita coba ke jeruk nipis. Nah, ini kalau kita matikan akan terlihat jelas sudah nyala ya. Jadi terbukti jeruk nipis pun bisa menghasilkan
energi alternatif, energi listrik alternatif yang berdaya kaki yang lebih pendek. Menyala. Alhamdulillah, berarti perpaduan antara jeruk nipis dan kentang juga bisa menghasilkan energi alternatif yang berdaya rendah. Kita lihat kalau posisi mati lampu sama ya, tuh kelihatan jelas. Nah anak-anak, dengan praktek tadi dapat kita simpulkan bahwa beberapa bahan makanan memiliki energi alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Energi listrik yang dihasilkan merupakan energi listrik berdaya rendah. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran ini, coba kalian kerjakan pembelajaran di halaman 102, yaitu mempraktekkan cara menghasilkan energi alternatif dari umbi-umbian. Selamat mencoba.